Halo teman-teman, kembali dalam pengawalan kasus Subang. Kali ini saya ingin mencari tahu motif dari si pelaku melakukan menghabisi nyawa Ibu Tuti dan Amel itu motifnya apa? Sebenarnya dulu pernah saya prediksi melalui kartu tarot, motifnya yaitu masalah materi, kemudian sakit hati, juga ada dibumbui asmara. Karena pelakunya ini banyak, jadi ada yang sakit hati, juga ada yang sakit hati karena asmara, atau juga ada yang iri dengki dan lain sebagainya. Dan pelakunya adalah masih di dalam lingkaran dekat Ibu Tuti dan Amel. Ya, poinnya di situ. Ini prediksi saya melalui numerologi. Angka kematian Ibu Tuti dan Amel, saya coba telisik di sini ada motif apakah dan ada hal-hal apakah yang bisa terungkap di sini. Ibu Tuti meninggal di tanggal 18 Agustus 2021. 18, 1 dan 8. 1 itu lambang dari seorang pemimpin, juga lambang dari keegoisan. 8 itu lambang dari keinginan berkembang yang menghadapi tekanan. Jadi seorang pemimpin yang ingin berkembang tapi menghadapi tekanan, kuncinya di situ. Kemudian bulan Agustus ini adalah ambisi untuk berkembang. Jadi si pemimpin ini atau si orang ini memiliki keinginan untuk bisa lebih berkembang lagi di tempat kerjanya, tapi sayangnya menghadapi tekanan-tekanan atau menghadapi hambatan-hambatan dari Ibu Tuti. Ini dari tanggal dan bulan. Kemudian dari tahunnya, tahun 2021. Dari 20 ya. 20 ini melambangkan ucapan, komunikasi. Bisa juga diartikan seseorang yang malas. Dari angka 21 ini melambangkan adanya seseorang kalau berkata tanpa disadari menyakitkan orang lain. Jadi di sini intinya ada seseorang pemimpin yang ingin memiliki keleluasaan di dalam mengatur, tapi orang ini dasarnya males. Dan orang ini sakit hati terhadap perkataan Ibu Tuti. Ibu Tuti ini orangnya apa adanya. Kalau bicara to the point, orangnya juga nggak neko-neko, bicara tes dan kadang-kadang bicaranya itu menyakitkan orang lain dan Ibu Tuti tidak menyadari itu. Makanya di sini ada simbol 21, perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Ya, poinnya di sini. Kemudian dari tanggal 18 bisa menjadi 9, 1 tambah 8 9. Dan 8 diturunkan menjadi 8 ya, menjadi 8. 98, angka 98 ini melambangkan adanya ambisi yang besar, tapi ambisi ini menghadapi sebuah tekanan. Dan ambisi ini sudah dikatakan tanpa pikir panjang, bukan ambisinya yang dikatakan, tapi keinginan itu sudah dikatakan pada Ibu Tuti tanpa pikir panjang. Sedangkan seorang Ibu Tuti sebagai bendahara atau sekretaris kalau nggak salah ya, antara bendahara dan sekretaris, dia tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk dalam pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Ketika seseorang ini menginginkan sesuatu tanpa pikir panjang, tentunya Ibu Tuti juga mikir-mikir, disetujui apa tidak. Dan disinilah permasalahan itu menjadi muncul. Kemudian di baris ketiga ini ada angka 85. 8 ini ingin berkembang. 5, sebuah keinginan keras kepala dan lain sebagainya. Jadi 85 ini menghadapi sebuah keinginan untuk berkembang, tapi menghadapi tantangan yang dilakukan oleh Ibu Tuti. Terus di bawahnya ada angka 4. Angka 4 ini lambang dari seseorang yang sudah berpikir, tapi orang ini dalam kehidupannya
bisa diartikan sulit atau tidak pandai dalam mencari uang. Siapakah saksi-saksi di sini yang tidak pandai dalam mencari uang? Tapi saksi ini adalah seorang pemimpin yang memiliki ambisi dan sudah menyampaikan sesuatu kepada Ibu Tuti, tapi dia sakit hati dengan kata-kata Ibu Tuti. Ambisinya sangat besar dan dia tidak pikir panjang dalam mengeluarkan kata-katanya yang kemudian segala sesuatu yang diinginkannya pada akhirnya menghadapi benturan dari Ibu Tuti. Jadi kalian cari tahu saja orang ini poinnya di mana. Siapa sih saksi ini? Seorang pemimpin yang memiliki ambisi, yang orangnya ini tidak pintar cari duit, orangnya ini malas, kemudian mau enaknya sendiri. Selanjutnya ada angka 87. 87 ini adalah seseorang yang bekerja keras tapi tidak mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Ini simbol dari Ibu Tuti. Ibu Tuti ini orangnya pekerja keras, tapi orang-orang di sekitarnya, berarti orang-orang di sekitarnya ada orang banyak yang tidak menyukai Ibu Tuti. Dan ada angka 78. 78 ini simbol dari pelaku. Pelaku ini kan kalau dari prediksi ini adalah banyak, karena di sini ada simbol dukungan-dukungan, bantuan-bantuan, yang pada akhirnya si pelaku ini tidak sendirian karena sudah sakit hatinya berjamaah, makanya kayak menjalin sebuah komunitas atau menjalin sebuah kelompok yang bertujuan sama untuk mencelakai Ibu Tuti, ya. Tapi pada akhirnya dengan banyaknya orang yang sudah menjadi satu kelompok ini, pada akhirnya orang-orang yang di dekatnya ini akan menikam dari si pemimpin ini, dari si otak ini. Kemudian ada 93. Angka 93 ini ambisi yang sudah dilakukan tanpa pikir panjang. Dan ada simbol 4 ini juga simbol dari perencanaan, juga simbol dari orang yang tidak pandai mencari duit. Jadi poinnya di sini adalah seorang pemimpin memiliki ambisi. Pemimpin ini mendapat tekanan atau merasa mendapat tekanan dari Ibu Tuti karena apa yang sudah dilakukan sering bertentangan dengan Ibu Tuti. Dia sakit hati terkait dengan perkataan-perkataan Ibu Tuti. Karena Ibu Tuti ini adalah seorang pemimpin yang keras yang tidak disukai oleh bawahan atau rekan sejawatnya. Dan pelakunya ini adalah pelaku berjamaah, orang-orang yang tidak suka dengan Ibu Tuti bergabung menjadi satu. Karena adanya orang-orang yang bergabung ini, pada akhirnya orang-orang yang bergabung ini menikam otaknya atau pemimpinnya dari belakang, karena mungkin keceplosan ngomong, merasa terdesak dan lain sebagainya, pada akhirnya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan si pemimpinnya ini, ya. Selanjutnya si pelaku adalah seseorang yang tidak pandai dalam mencari duit dan orangnya seorang pemalas. Dia gusa-gusu tanpa pikir panjang dalam melakukan sesuatu. Kalian cek sendiri siapakah ini orangnya, Dan teman-teman, dalam perkembangan kasus ini ada sosok Pak Dedi. Sebenarnya sosok Pak Dedi ini saya sudah tahu dari dulu, karena waktu saya pengawalan pertama dulu, Pak Yosep kadang-kadang WA ke saya menceritakan sesuatu, ya, curhat kondisinya dan lain sebagainya. Pak Yosep ini berkata ada saksi kunci yang mengetahui sesuatu, dan saksi itu juga berada saat WKOD berada di seberang TKP, menjaga TKP. Dan disinilah Pak Yosep merasa tertolong dengan adanya saksi ini. Dan saksi ini saat ini lagi gencar-gencarnya dibicarakan oleh YouTuber dan lain sebagainya. Dan konon kabarnya saksi ini juga didalami kesaksiannya oleh Pak Polisi. Apakah saksi D, maksudnya saksi Pak Dedi ini, akan bisa membantu pengungkapan peristiwa ini? Mari kita cross-checkkan dengan kartu tarot, ya. Kita cari tahu apakah
pakai kartu yang ini ya. Apakah saksi Pak Dedi ini harus dilindungi loh ya, harus dilindungi, jangan sampai terjadi sesuatu kepadanya. Karena menurut insting saya, intuisi saya, apalagi dengan adanya WA-nya Pak Yosep yang beberapa tahun yang lalu, jadi saya meyakini, menguatkan bahwa Pak Dedi ini tahu banyak. Mari kita lihat di sini, apakah Pak Dedi nanti bisa jadi kunci pembuka dari kasus ini. Sebenarnya kunci pembuka itu ada di D yang polos dan lugu. Tapi sayangnya D dalam pengawalan pertama dulu sangat dielu-elukan kayak artis, dibela mati-matian oleh YouTuber dan lain sebagainya. Tapi puji syukur saat ini sudah ada kestabilan dalam mengawal, sudah tidak cenderung pro ini pro itu. Yang penting peristiwa ini terbuka. Jadi saya ada kelegaan di sini. Karena dulu teman-teman ya, dulu sekali dalam pengawalan ini saya juga menghadapi tantangan yang luar biasa, karena mungkin prediksi saya berseberangan dengan prediksi atau dengan pikiran dari orang-orang yang lainnya, sehingga ada pro dan kontra. Saya juga menghadapi hujatan, bulian dan lain sebagainya. Dan pernah saya komen di videonya Hatgume saat dia memprediksi atau menerawang pelaku dari kasus Subang itu. Saya komen di situ, dan komen saya itu sudah menjurus banget. Mungkin kalian yang nonton di sini ada salah satu yang mengetahui ya. Kemudian saya mendapatkan hujatan dan gak karu-karuan di situ, rame di situ. Akhirnya saya hapus komen saya. Tapi kalau kalian yang mengetahui pasti tahu prediksi saya tentang orang-orang yang saya sebutkan di situ. Pada akhirnya kasus ini kan sudah menjurus ke orang itu, ya. Baiklah, kita kembali ke sini. Apakah Pak Dedi ini mampu menjadikan pembuka dari kasus ini keterangan-keterangannya? Apakah Pak Dedi ini bisa menjadi pembuka dari kasus-kasus ini? Violet, ada kabut, tabir. Tabir ini tapi di sini ada simbol matahari. Ketika tabir ini kebuka, matahari akan bersinar. Selanjutnya, apakah bisa membuka kasus ini? Kreasi, ada usaha-usaha untuk bisa mendalami dari kesaksian Pak Dedi ini. Endingnya ebb and flow, masih simpang siur juga, masih naik turun, masih didalami. Jadi teman-teman, dari kesaksian Pak Dedi sedikit banyak mampu membuka tabir dari kasus ini. Dari kesaksian Pak Dedi akan didalami oleh pihak yang berwajib. Tapi juga ada masih sesuatu yang naik turun, pasang surut juga di sini, karena harus ada bukti-bukti yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi dan lain sebagainya, dan ini masih didalami oleh Pak Polisi ya. Jangan komplain ketika saya mungkin muter-muter dalam pengawalan kasus ini, karena memang topiknya ya itu saja, dan sudah pernah saya prediksi semuanya, dan saat ini prediksinya mungkin ya mengulangi seperti itu. Yang penting saya masih konsisten dalam mengawal kasus ibu dan anak di sini, dan kita berdoa semoga pengawalan ini bisa cepat selesai, cepat kelar, karena kasihan ibu Tuti dan anak.